Pada jam 8 malam, ibu telpon keponakan, minta dijemput untuk menginap di rumah. Kemudian setelah melihat ibu datang masuk ke kamar almarhum bapak begitu bahagia, almarhum tersenyum dan bilang minta maaf dunia akhirat dengan ibu. Ibu jawab iya saya juga minta maaf dan sudah ikhlas jika memang sudah waktunya. Mendengar hal seperti itu bapak terlihat tenang seperti tidak ada beban lagi. Ibu dan bapak sempat mengobrol dan bercanda sampai-sampai ibu tanya ke bapak kamu tidak takut, sudah mau meninggal. Bapmu sudah hitam itu ciri-ciri orang mau meninggal bapak jawab dengan santai dan tenang, kenapa harus takut Ki sudah ilsas, jika sudah waktunya. Setelah cerita-cerita semua masuk kamar masing-masing, untuk beristirahat sebelum tidur Ki berdoa ya Allah bangunkan Ki jika bapak memerlukanku. Benar kita bangun walaupun TDK terdengar suara bapak dari kamar memanggil ternyata almarhum memanggil kehausan. Karena Ki mulai tidak tenang dan cemas akhirnya Ki putuskan tidur di luar dekat kamar bapak. Satu malam itu Ki tidak tidur almarhum berapa kali ke kamar mandi bab dan pipis padahal tidak ada yang dimakan. Tapi babnya banyak dan sering. Malam itu almarhum juga gelisah dia mengeluh tidak bisa tidur Ki kasih tasbih dan suruh untuk membaca la ilaha illallah. Akhirnya almarhum bisa tertidur tapi tidak bisa lama. 1 jam kemudian atau 30 menit terbangun lagi sepanjang malam juga dia terganggu dengan sendatan di tenggorokan. Tidak berhenti-berhenti. Pada jam 4 Ki ke dapur membuat bubur untuk sarapan bapak dan ibu. Almarhum bapak memanggil Erma. Ki mau mandi Ki bilang nanti. Ini masih jam 4 nanti masuk angin nanti jam 6 baru mandi. Iya dia bilang saat itu almarhum masih bisa duduk sendiri terus aku kasih bubur. Bubur yang Ki buat abis dimakannya. Pada jam 6, aku bopong bapak untuk mandi. Saat membopong badannya kaku, sudah mulai tidak bertenaga. Aku bilang bapak tolong badannya dilemasin, jangan kaku. Aku gak kuat mopong bapak sendiri. Dia bilang aku lemas, gak ada tenaga. Saat aku mopong kami terjatuh ke kasur, karena tidak kuat menahan bapak sendiri. Aku memanggil kakak Lili Yuliana. Dengan dibantu kakak, kami popong bapak masuk ke kamar mandi. Akhirnya bapak sampai di dalam kamar mandi. Aku suruh duduk di toilet, jongkok Ki siram badan bapak. Terus aku ambil sabun Ki suruh bapak gosok semua badannya. Dengan bersih sambil mengosok badannya kepalanya tertunduk. Ki ambil sikat gigi. Ki tanya mau sikat gigi. Dia bilang iya. Almarhum masih sempat sikat gigi. Dan mandi dengan bersih. Setelah mandi Ki popong lagi keluar. Dengan bersusah payah akhirnya Ki bisa membantu bapak duduk di tempat tidur. Tapi bapak mulai terlihat sangat lemas. Saat duduk dia terjatuh, ke tempat tidur bangun lagi jatuh lagi. Ki meminta bantu kakakku lagi. Untuk membantu memakaikan pempes, celana dan kaos dalamnya. Kakak bilang, kenapa pakai kaos dalam, pakaikan baju. Tapi Ki bilang biar pakai kaos dalam. Di dalam hatiku, jika bapak pergi lebih mudah melepas kaos dalamnya. Firasat di dalam hati waktu itu. Setelah bapak memakai baju, sudah mandi Ki suruh tidur. Ki bilang ke bapak, bak tidurlah dulu, istirahat tadi malam kan bapak, tidak tidur, Ki juga mau istirahat dulu, iya, jawab bapak, terus Ki suruh ibu untuk menjaganya karena Ki mau mandi, cerita ibu, saat dia menjaga bapak, sempat mengobrol dan ibu bilang kalau sudah waktunya, mau pergi Ki ikhlas, pergilah, iya kata bapak, terus bapak bilang ke ibu, pergilah tidur kamu semalaman tidak tidur, capek pergilah tidur. Jadi ibu pergi keluar kamar. Setelah mandi Ki masuk ke kamar lagi Ki lihat dia makin lemas terus Ki memanggil kakak sini dulu Ki bilang, bapak sudah gak sadar, iya, jawab kakak, kemudian kakak bilang, mau mandi dulu, sepertinya bapak juga menunggu kakak selesai mandi, sepertinya bapak menunggu kakak selesai mandi untuk pergi, setelah mandi kakak masuk terus, Ki bilang tolong divideokan, Ki mau ambil darah bapak, untuk yang terakhir, alat-alat sudah disiapkan. Karena subuh setelah sarapan Ki sempat cek darah bapak gula darahnya naik 537, sangat tinggi. Saat mau mengambil darah bapak, Ki lihat matanya mulai tertutup, dan nafasnya juga melemah. Kakak langsung cepat, menuntun bapak membisikkan, Allah, 1 kali masih terdengar almarhum mengikuti, dan tarikan nafas panjang, bapak pergi untuk selama-lamanya, bapak pergi dengan tenang. Matanya tertutup, begitu cepat proses kepergiannya, padahal jam 6 Ki masih memandikan almarhum. Selamat jalan Bapak, selamat tinggal Bapak. Doa kami anak-anakmu, akan selalu bersamamu. Ayahanda Cikdin wafat hari Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 jam 7.
tamat. Cerita ini fakta dan kisah nyata sebelum ayahanda meninggal dunia. Diceritakan oleh Erma Suryani. Sini. Udah, Disiram aja ada kabel. Sambil disiram. Sambil disiram. Sambil disiram nggak bisa dia nggak masuk ya. Iya, sambil disiram. ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim Agak angkat kakinya, buka kaki. Kakinya buka. Udah masuk. Tangan sebelah kanan. Lambat. Berat. Awas hati-hati. Kau tangan kau main ini tangan kau nah. Maka kirim ke Miring. kanan. Oh miring itu. Nyala. Ini kanan. Keting. Nah. Dibuka hidungnya cium ke sini. Kakinya tumit.